Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. 13 tahun aku baru pertama kali dikasih bunga sama suamiku. Memang tidak romantis. Suamiku tidak romantis, tapi suamiku dibentuk apa ya, kayak tindakan gitu aja. Jadi apa yang saya butuhkan, kalau saya ngerengek gitu, apaan sih gitu loh gitu. Jadi ya gitu. Tapi sangat perhatian banget ya. 24 jam dia ngurus aku gitu. Jadi kalau romantis itu kan kasih apa, mungkin ya hadiah itu kan nggak mesti yang mewah-mewah, tapi suamiku tuh nggak ada kayak gitu tuh nggak ada gitu. Jadi tapi ya itu tadi, kalau perhatian ya suamiku. Perhatian yang luar biasa itu Luar bisa biasa. dikategorikan romantis nggak sih versinya Om Ian begitu? Enggak sih kan, Enggak, ya? jadi gini kalau lebih ke sikap ya menunjukkan. cuman kayak kadang-kadang udah makan belum gitu, kamu kan habis minum obat, kamu kan harus minum obat, makan dulu gitu. Terus kalau ada obat yang sebelum makan minum obat, ada yang sesudah makan minum obat gitu. Kadang dia kan yang nyediain obat-obatnya gitu, buat yang pagi, yang siang, yang sore, yang malam, kan dia semua yang nyiapin gitu. Jadi ya bentuknya perhatian. Cuman romantis itu kan pasti kan ada sesuatu hadiah yang gini, itu nggak pernah aku dapat. Ini tadi 13 tahun ngasih bunga dan itu gimmick kali. Tapi gimana Om Ian, 13 tahun keluar dari zona nyaman dan berubah menjadi pria yang romantis malam ini seperti apa? Mungkin istri saya lupa waktu ulang tahun juga saya suka ngasih bunga. Enggak pernah. Saya belikan bunga, saya ada kasih tulisan. Anak-anak kamu yang ngasih, nyuruh kamu, tapi anak-anak yang ngasih. Ya sudahlah. Ya. Tapi kalau romantis memang suamiku tuh bukan tipe cowok yang romantis. Kalau perhatian iya. Om Ian tadi ngasih bunga berat nggak? Atau ada sesuatu yang aduh ini bisa nggak ya? Enggak, itu ya sebagai support dia untuk dalam bekerja maupun kompetisi seperti ini. Ya alhamdulillah supportnya. Sebenarnya bukan itu aja, tapi itu puncaknya mungkin ya. Tapi nanti di kemudian hari mudah-mudahan lebih sukses lagi. Amin. Silakan lewat dulu apa? Bisa dekat kok, diedit. Om, tapi tadi melihat Mami Nunung yang tampak begitu bahagia ketika dikasih bunga. Ke depan Om Ian akan melakukan hal-hal romantis ini nggak sih Om? Insya Allah. Insya Allah akan saya pikirkan itu. Kalau itu untuk kebahagiaan istri. Babi pernah berharap gak sih kalau Om Ian menjadi sosok yang romantis gitu? Ya karena memang dari awal udah nggak terbiasa kayak gitu, jadi ya nggak kayak Valentine gitu, kayak apa aja ngacara ada Valentinan gitu, kadang-kadang Valentine lo ya besok gini. Kadang-kadang ya ulang tahun aja paling cuman yang ngucapin ulang tahun. Pernah ulang tahun ngasih hadiah tuh, kesukaanku kan aku bantal, paling suka banget dicariin bantal yang membuat aku nyaman tidur gitu ya. Dia beliin bantal gitu, terus kadang-kadang dia beliin wedges. Aku kan nggak pakai wedges kan gitu. Jadi gitu-gitu aja. Tapi kalau yang berbentuk bunga, berbentuk coklat, berbentuk kayak perhiasan gitu sih. Kamu yang lebih sering ya? Ya aku yang lebih sering jadi. Justru aku yang lebih Aku galak tapi aku malah justru sering Perhatian. beliin perhatian sama dia gitu. Dia cuman di mulut aja, tapi hatinya. Baju itu semua yang perhatiin aku gitu. Mami tadi sempat dikasih hadiah juga, sendal Apple. Cuma nggak bisa pakai. Aku yang nggak bisa. Dari dulu. Iya karena aku dari mulai umur 9 tahun udah pakai wedges. Udah pakai sendal jepit aja yang tinggi banget gitu loh. Jadi emang nggak terbiasa ya. Jadi kalau nggak tanpa sendal malah bisa aku jalan gitu. Jadi kalau pakai sendal tepes banget gitu, jalan tuh kok kayak licin banget gitu loh. Kayak ini kok kayak licin banget sih gitu. Aneh gitu ya. Nggak aneh gitu. Nggak biasa gitu. Oke. Om Ian, kalau melihat Mami Nunung nggak pernah pakai sendal jepit, berarti di rumah nggak ada sendal taplek sama sekali. Iya. Lebih ke telanjang kaki. Mendingan nyeker. Mendingan nyeker kalau di dalam. Oke. Satu lagi Mam. Tadi seperti dikatakan juga Mami Nunung ngejar Om Ian dulu. Iya, memang pertama kali memang karena memang aku dapat salam dari dia. Oh mana sih? Oh itu toh gitu ya. Ada sih perasaan, cuman ya nggak langsung seneng gitu, enggak. Tapi akhirnya kita
bersepakat bukan untuk pacaran tapi untuk bekerja dulu. Awalnya. Dia sebagai manajer saya. Setelah berjalan dengan beberapa bulan kemudian kita sering ngobrol, terus saling curhat, saling apa, mulai ada kayak pendekatan gitu, kok cocok ya kita ngobrolnya cocok, terus kita punya masalah yang sama gitu loh, orang yang pernah lagi tersakiti dua-duanya itu gitu loh, habis tersakiti ya kayak dia gagal berumah tangga, saya juga gagal gitu. Betul. Jadi kita sama-sama punya pengalaman yang nggak enak gitu ya, tapi kok lama-lama cocok ya. Lama-lama aku juga menilai dia, kejujuran dia masalah uang, kejujuran dia ya masalah semuanya, dia jujur, dia baik. Terus akhirnya dia ya ngajak kayak pendekatan, kayak pacaran, terus anak-anakku yang mendukung gitu loh, terutama anakku Bagus yang kenal deket sama dia. Betul. Baik Om Yan itu baik mah, gini anak-anakku ternyata setuju semua, keluargaku juga, ibuku terutama itu ketemu dia pertama kali udah respect banget gitu. Ya udah aku mau cari apa lagi gitu loh ya, gitu loh. Terus ya udah sampai sekarang akhirnya dia mau ngajak nikah aku, ya kita pikirkan lagi. Ternyata pada waktu mau nikah itu kita ada gelombang lagi, digoncang gelombang lagi yang orang ngawur gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah, gak apa-apa, semuanya bisa diselesaikan kok kalau memang kamu tidak bohong dan saya juga tidak bohong, ternyata memang kita sama-sama single kok gitu loh. Toh akhirnya kita bisa nikah ya kan gitu loh. Jadi akhirnya ya sudah, sampai urusan ke polisi, ke pondok, ke apa-apa, ternyata kita bisa nikah dan KUA juga berani menikahkan kita karena memang dia statusnya memang duda gitu dan saya statusnya memang janda gitu loh. Ya udah akhirnya kita menikah sampai sekarang. Gitu. Saran untuk menikah tadi. Enggak, ngirim salam. Dia Ngirim tuh salam. kasihan melihat berita-berita saya selalu iya. dibohongin. Ngelihat saya tuh kan bekerja di satu tempat di mana dia juga bekerja di situ. Kebetulan saya itu di bidang studio dan saya yang ngatur manajemennya apa segala dan saya belajar kerja di situ. Nah saat itu dia berduaan sebelum sama saya kenal. Saya tahu, saya lihat saat istirahat saya lihat dia di dalam TV. Kasihan amat ya. Orang sudah kerja capek-capek, udah baik, ngasih mobil lagi. Ya. Tapi kok masih dibohongin seperti itu? Gitu. Gitu, dia cuma Sudah. lihat gitu. Aku sering dibohongin sama laki-laki gitu. Ya, Cuman kirim gitu salam aja. ya. Ya, coba saya deketin. Gayung bersambut, alhamdulillah. Mami, sosok Om Ian sebagai laki-laki ini, penampilan begitu, yang Mami lihat waktu itu apa sih? Dia keren kah? Karena kan ini gaul banget gayanya juga sampai sekarang. Kalau gaul itu karena dengan aku, memang aku yang merubah stylenya dia ya. Dulu dia cuman cepak Polos. gitu, polos, agak-agak gundul gitu. Cuman aku melihat memang ya itu karena tiap hari kan ketemu kan. Karena aku kerjanya di studio yang dia urus kan. Jadi setiap hari ketemu dan aku melihat gelagat-gelagatnya baik. Dan dia deket banget sama anakku gitu loh. Anakku kan kebetulan kan punya band rekaman, dia kan ngurusin studio juga. Nah, anakku rekamannya di studio, di rekaman yang dia kelola juga. Nah, akhirnya cerita panjang lebar. Mama tuh perlu punya manajer, Mama, karena waktu itu kan memang aku belum punya manajer karena memang siapa sih aku harus pakai manajer segala. Dan ternyata waktu itu kerjaan kan mulai padat, mulai banyak, Mama perlu manajer. Terus akhirnya Om Yan aja mah. Om Yan siapa? Terus Om Yan itu mau nggak dia gitu, akhirnya ya itu awalnya itu gitu loh. Jadi dari anak-anak sebetulnya. Om Ian bisa sampai sejauh ini, bertahan sejauh ini di dunia entertain dan di kehidupan pribadi juga ada kontribusi besarnya Om Ian begitu. Iya pastilah, suamiku selalu support aku dan suamiku tuh sebagai orang penonton ya, kalau aku lagi kerja dia tuh penonton. Jadi pada saat aku kelihatan nggak mood, kelihatan apa dia selalu tegur aku, kamu nggak boleh gitu. Kalau kamu sudah menerima pekerjaan kamu harus tanggung jawab, gitu aja. Nggak yang gimana, kamu harus semangat, kamu udah iya kamu harus ngasih belajar aku profesional, ngasih belajar aku untuk on time, ngasih belajar aku untuk bertanggung jawab, gitu aja. Masalah pekerjaan ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bertahan, saya masih bisa bekerja dengan anak-anak yang sekarang lagi pada muncul itu sih alhamdulillah gitu. Mami terakhir tadi sempat
terlihat nangis ketika mendengar kisahnya Cika? Biasanya ingat orang tua saya, betapa kita sebagai seorang anak itu, aku bangga banget sama Cika ya. Cika itu sampai kadang-kadang dia bisa mengorbankan dirinya sendiri ya, dia berkorban diri sendiri sampai nggak memikirkan tentang kayak berumah tangga apa-apa ya. Mungkin juga Cika jodohnya memang belum ada ya, belum ketemu, tapi suatu saat saya percaya bahwa Allah akan memberikan yang tepat buat Cika. Jadi Cika itu mungkin sekarang lagi disuruh sama Allah jaga orang tuanya. Itu saya yang sangat benar-benar terharu ya, seorang Cika yang pecicilan kayak gitu, tapi aduh, dia benar-benar seorang anak yang bertanggung jawab. Kalau orang tua yang lagi sakit, dia benar-benar sampai dia nggak mau tinggal di Jakarta, dia di Bandung bolak-balik karena dia harus dampingin orang tuanya. Saya aja pada saat ibu saya sakit aja saya nggak bisa merawat, saya nggak bisa karena waktu itu kita lagi di rehab ya, pada saat ibu saya sampai nggak ada, itu saya itu aduh kecewanya, sedih, aduh kayak sampai sekarang tuh kayak belum bisa move on gitu, belum bisa memaafkan diri sendiri gitu loh. Kalau saya ditanya apa sekarang Mbak Nunung untuk kedepannya, aku tuh kepengen menjadi anak lagi, terus kepengen ibu itu ada, jadi aku pengen berbakti lagi kepada orang tua, karena aku merasa bahwa berbakti kepada orang tuaku itu belum cukup. Akhirnya kok aku mengecewakan gitu loh. Akhirnya kok titiknya aku mengecewakan. Aku membahagiakan orang tuaku, tapi kalau titiknya aku mengecewakan itu kan, aduh sedihnya kayak apa. Jadi aku bangga banget dengan Cika. Makanya aku sampai nangis aku tadi, dan aku di belakang aku kasih support Cika, aku kasih support banget sama Cika. Terus Cika sampai ya kita saling pelukan, kita saling saling menguatkan. Ya, makasih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat terus ya Mi. Amin, terima kasih.